Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kerinduan Nabi Adam alaihissalam mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan membawa oleh-oleh dari surga untuk Nabi Adam. Oleh-oleh tersebut adalah Hajar Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video kali ini kita akan membahas kisah sejarah Islam, yakni kisah tentang batu Hajar Aswad, sebuah batu yang diyakini berasal dari surga. Hajar Aswad yang berarti batu hitam dulunya berwarna putih bersih, bahkan lebih putih dari susu. Namun seiring berjalannya waktu, warnanya berubah menjadi hitam legam akibat dosa-dosa keturunan Nabi Adam alaihissalam atau manusia. Kisah Hajar Aswad sangat menarik, mulai dari saat batu ini diturunkan ke bumi, penempatannya di Ka'bah yang hampir memicu pertumpahan darah di antara warga Mekah saat itu, hingga keinginan jamaah haji dan umrah yang selalu berusaha mencium Hajar Aswad. Dan penasaran dengan kisah selengkapnya? Simak video kali ini sampai selesai. Saat ini Hajar Aswad berada di salah satu sudut Ka'bah, tepatnya di sudut tenggara di sebelah kanan pintu Ka'bah. Dan batu ini dulunya berwarna putih bersih, melebihi putih susu, dengan ukuran panjang kira-kira 1 hasta atau sekitar 45 cm. Kisah tentang kemunculan Hajar Aswad di muka bumi ini memang sering menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang mengatakan bahwa batu ini dibawa langsung oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam menyembunyikan batu ini di ketiaknya. Namun cerita aslinya tidak seperti itu. Pada masa itu, Nabi Adam alaihissalam sudah lebih dulu turun ke bumi, dan suatu hari Nabi Adam merasa sangat rindu dengan kehidupan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kerinduan Nabi Adam alaihissalam mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan membawa oleh-oleh dari surga untuk Nabi Adam. Oleh-oleh tersebut adalah Hajar Aswad, batu dari surga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati kerinduan Nabi Adam. Kisah tentang Hajar Aswad kemudian muncul lagi di dalam sejarah pembangunan Ka'bah. Banyak yang mengira bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Padahal aslinya tidak seperti itu, dan Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan pada masa itu, Nabi Adam merindukan kehidupan di surga dan ingin melihat 70.000 malaikat setiap harinya tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur atau Ka'bah bagi penduduk langit. Allah pun memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk membangun Ka'bah di bumi, tepat di bawah Baitul Ma'mur. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya melakukan tawaf di sana. Tawaf ini kemudian menjadi salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan setelah perintah haji turun pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia di bumi yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah ini berada tepat di bawah para malaikat yang juga bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Namun beberapa abad kemudian, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam hancur akibat banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Banjir ini membuat bangunan Ka'bah hanya tinggal pondasinya saja, dan pondasi ini kemudian ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah mujizat penyembelihan Nabi Ismail yang digantikan dengan kambing, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun kembali Ka'bah di atas pondasi yang masih ada. Mereka pun membangun Ka'bah hingga selesai. Namun di akhir proses pembangunan, Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail untuk mencari batu yang kuat agar Ka'bah kokoh. Dan saat Nabi Ismail mencari batu, malaikat Jibril datang membawa Hajar Aswad dan memberikannya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail lalu memberikan batu itu kepada ayahnya, Nabi Ibrahim, yang kemudian meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah dan posisi yang sama di mana Hajar Aswad berada saat ini. Setelah Hajar Aswad diletakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan proses pembangunan Ka'bah dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh manusia yang ada di bumi ini untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim pun memanggil seluruh manusia dari puncak gunung tertinggi di Mekah. Suara beliau dibawa oleh angin ke seluruh pelosok bumi, dan manusia beriman pun mendengar suara ini dan mulai berdatangan ke Mekah untuk berhaji dan melihat batu Hajar Aswad untuk pertama kalinya. Bangunan Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah beberapa kali terkena bencana seperti banjir bandang dan kerusakan lainnya. Masyarakat Quraisy pada masa itu sepakat
untuk merenovasi Ka'bah. Mereka memperkokoh dinding-dinding Ka'bah dengan batu dan tanah liat. Namun mereka tidak berani menyentuh Hajar Aswad karena tahu bahwa peletakan batu ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Terjadi perselisihan antar suku mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad hingga hampir terjadi pertumpahan darah. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, mereka mendatangi Abu Umayyah bin Mughirah, seorang tokoh yang dituakan dan bijaksana. Abu Umayyah menyarankan agar mereka memilih satu hakim yang akan menjadi penengah, dan mereka sepakat bahwa orang pertama yang masuk melalui pintu gerbang Mekah akan menjadi hakim. Ternyata orang pertama yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu belum diangkat menjadi nabi. Reputasi beliau yang terkenal jujur dan dapat dipercaya membuat semua orang sepakat menerima beliau sebagai hakim. Nabi Muhammad SAW kemudian membentangkan kain jubahnya di tanah, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan memerintahkan semua kepala suku untuk memegang sisi kain jubah tersebut. Mereka mengangkat kain yang berisi Hajar Aswad dan mendekat ke Ka'bah. Setelah sampai, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, menyelesaikan prosesi peletakan batu suci tersebut. Hajar Aswad juga pernah dicuri pada tahun 930 Masehi oleh kaum Qaramita, kelompok Syiah dari Arab Timur. Batu ini sempat menghilang selama 33 tahun dan baru dikembalikan pada tahun 953 Masehi. Namun, dalam kondisi pecah menjadi beberapa bagian. Pecahan-pecahan ini masih bisa kita lihat di Ka'bah, ditempelkan pada batu besar yang kemudian diberikan pelindung besi berwarna perak. Mencium Hajar Aswad adalah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah menegaskan bahwa ia mencium Hajar Aswad karena mengikuti Rasulullah. Sentuhan dan ciuman pada Hajar Aswad bukan untuk berdoa atau meminta sesuatu, tetapi sebagai bentuk ibadah mengikuti Rasulullah. Nanti Hajar Aswad akan datang pada hari kiamat dengan bentuk yang lebih besar, memiliki lidah dan bibir yang dapat berbicara tentang niat baik atau buruk orang yang menyentuhnya. Hajar Aswad juga memiliki makna simbolis yang mendalam yang melambangkan kemurnian iman dan juga keteguhan hati dalam menjalankan ajaran Islam. Meski mengalami berbagai cobaan, Hajar Aswad tetap berada di tempatnya, sama seperti umat Islam yang terus berusaha menjaga iman mereka meski menghadapi berbagai tantangan. Memang hingga saat ini, mencium Hajar Aswad memang menjadi salah satu sunnah yang sangat diinginkan oleh setiap jamaah haji dan umrah. Namun karena jumlah jamaah yang sangat banyak, seringkali terjadi kepadatan di sekitar Hajar Aswad yang kadang-kadang membuat upaya untuk mencium batu ini menjadi sulit. Oleh karena itu, banyak jamaah yang hanya dapat menyentuhnya atau bahkan melambaikan tangan dari kejauhan sebagai tanda penghormatan. Selain dari segi ibadah, Hajar Aswad juga menjadi objek penelitian ilmiah yang menarik, dan batu hitam ini telah memikat perhatian banyak ahli sejarah, arkeolog, dan ilmuwan selama berabad-abad. Keunikan dan keberadaannya yang sangat sentral dalam ritual Islam membuatnya menjadi subjek yang sangat menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi ilmiah. Penelitian ilmiah terhadap Hajar Aswad bukanlah hal yang baru. Sejak zaman dahulu, berbagai teori telah diajukan mengenai asal-usul dan komposisi batu ini. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu mencoba memahami bagaimana batu ini bisa menjadi bagian yang sangat penting di dalam sejarah Islam dan ritual Islam. Salah satu langkah awal dalam penelitian ini adalah dengan mengamati penampilan fisik Hajar Aswad, dan batu ini memiliki warna hitam pekat dan tekstur yang terlebih dahulu berbeda dari batuan lain di sekitarnya. Observasi ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang asal-usulnya dan hipotesis batuan meteorit. Salah satu teori yang paling banyak diterima adalah bahwa Hajar Aswad merupakan sejenis batuan meteorit. Teori ini pertama kali muncul karena penampilan batu yang sangat unik dan berbeda dari batuan lokal di Mekah. Meteorit, yang merupakan fragmen dari luar angkasa yang berhasil mencapai permukaan bumi, seringkali memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda dari batuan bumi. Penelitian ilmiah modern menggunakan berbagai teknik untuk menguji hipotesis ini. Analisis spektral yang mengukur cahaya yang dipantulkan oleh batu telah digunakan untuk membandingkan Hajar Aswad dengan sampel meteorit yang diketahui, dan hasil dari beberapa studi menunjukkan kesamaan dalam komposisi mineral antara Hajar Aswad dan meteorit tertentu. Komposisi kimia Hajar Aswad
juga telah menjadi fokus penelitian. Batu ini diketahui mengandung sejumlah elemen yang umum ditemukan dalam meteorit, seperti besi, nikel, dan juga kobalt. Namun, karena akses langsung untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap Hajar Aswad sangat terbatas, banyak studi yang dilakukan menggunakan metode non-invasif atau dengan sampel yang sangat kecil. Dan salah satu studi terkenal yang dilakukan oleh ilmuwan muslim pada abad pertengahan adalah studi oleh Al-Biruni. Ia mencatat bahwa Hajar Aswad memiliki sifat magnetit yang lemah yang merupakan karakteristik umum dari beberapa jenis meteorit. Studi-studi ini memperkuat hipotesis bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari bumi. Dan dari perspektif geologis, lokasi dan kondisi di mana Hajar Aswad ditemukan juga menarik untuk diteliti. Mekah terletak di kawasan yang secara geologis aktif dengan sejarah vulkanik. Namun, batuan vulkanik lokal di Mekah berbeda secara signifikan dari Hajar Aswad, baik dalam hal komposisi maupun struktur. Arkeolog juga tertarik untuk memahami konteks historis dari batu ini. Berdasarkan catatan sejarah, Hajar Aswad telah dihormati sejak zaman pra-Islam dan digunakan sebagai pusat ritual oleh suku-suku Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Penggalian dan studi terhadap situs-situs kuno di sekitar Mekah memberikan petunjuk tambahan tentang bagaimana dan mengapa Hajar Aswad ditempatkan di Ka'bah. Dan salah satu tantangan ulama dalam penelitian terhadap Hajar Aswad adalah akses yang sangat terbatas. Karena batu suci ini merupakan objek yang sangat suci dan tidak mudah bagi para ilmuwan untuk melakukan analisis langsung. Sebagian besar studi dilakukan dengan menggunakan teknik non-invasif atau dengan analisis terhadap fragmen yang sangat kecil. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal interpretasi data, karena batu ini telah mengalami berbagai perlakuan sepanjang sejarah, termasuk kerusakan dan perbaikan analisis komposisi, dan juga struktur batu harus mempertimbangkan perubahan yang mungkin telah terjadi. Penelitian ilmiah terhadap Hajar Aswad memberikan wawasan yang menarik tentang asal-usul dan komposisi batu ini. Dan meski banyak bukti yang mendukung hipotesis bahwa Hajar Aswad adalah sejenis meteorit, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini secara definitif. Apapun asal-usulnya, Hajar Aswad tetap memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Kombinasi antara keagungan spiritual dan misteri ilmiah menjadikan Hajar Aswad sebagai objek yang terus memikat hati dan pikiran banyak orang di seluruh dunia. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita mungkin akan menemukan lebih banyak lagi rahasia tentang batu suci ini di masa depan. Mengapa Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad? Yang pertama, mengikuti tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad untuk mengikuti tradisi yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang pertama kali membangun Ka'bah atas perintah Allah. Mereka menempatkan Hajar Aswad di salah satu sudut Ka'bah sebagai tanda dimulianya pembangunan tersebut. Untuk mencium Hajar Aswad adalah cara untuk menghormati dan juga melanjutkan tradisi. Tradisi ini memiliki akar yang sangat dalam sejarah Islam dan juga merupakan salah satu simbol ketaatan dan juga penghormatan terhadap Allah Ta'ala serta para nabi yang diutusnya. Untuk memahami sepenuhnya alasan di balik tindakan ini, penting untuk mengenali atau menggali lebih dalam ke dalam sejarah pembangunan Ka'bah dan juga signifikasi Hajar Aswad dalam konteks tersebut. Perintah ilahi untuk membangun Ka'bah, menurut keyakinan Islam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah di Makkah sebagai rumah pertama yang didirikan untuk ibadah kepadanya. Dan ini tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 127 yang menyatakan, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada kami atau amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui.'" Ka'bah dibangun dengan niat untuk menjadi pusat ibadah, tempat di mana umat manusia dari seluruh penjuru dunia bisa datang untuk menyembah Allah. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail adalah peristiwa penting yang menandai dimulainya tradisi ibadah haji dan ziarah ke Mekah. Alasan yang kedua mengapa Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad, yaitu tindakan mencium Hajar Aswad adalah manifestasi dari ketaatan
dan ketundukan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Nabi Muhammad selalu berusaha untuk mengikuti perintah Allah dengan sempurna. Dan mengikuti perintah Allah dengan sempurna, mencium hajar aswad adalah salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan tersebut. Tindakan ini mengajarkan umat Islam untuk selalu taat kepada Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah mereka. Setiap tahun, jutaan Muslim dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan bahasa berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dalam momen ini, mereka semua berbagi tujuan yang sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW serta para nabi sebelumnya. Tindakan mencium hajar aswad memainkan peran penting dalam menguatkan rasa persaudaraan dan juga solidaritas di antara umat Islam. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu, setidaknya sekali seumur hidup. Pada saat haji, Muslim dari berbagai negara dengan berbagai budaya dan bahasa berkumpul di satu tempat, dan Mekah menjadi titik temu bagi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang dengan satu niat yang sama, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu selama ibadah haji adalah kesempatan untuk mencium hajar aswad. Dalam melakukan ini, setiap jamaah haji terlepas dari latar belakang mereka, berbagai pengalaman spiritual yang sama, dan ini adalah momen yang sangat kuat, di mana perbedaan di antara mereka memudar, digantikan oleh rasa kebersamaan di dalam ibadah kepada Allah. Mencium hajar aswad atau mengisyaratkan kepadanya jika tidak memungkinkan untuk mencapainya secara fisik adalah tindakan yang mencerminkan solidaritas umat Islam. Dan di dalam momen ini, setiap Muslim merasakan ikatan yang lebih kuat dengan saudara-saudara seimannya. Dan ini adalah pengingat nyata bahwa meskipun mereka datang dari berbagai belahan dunia, mereka adalah bagian dari satu umat yang bersatu dalam keyakinan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Pengalaman spiritual dan emosional para jamaah haji, yaitu kesaksian jamaah haji dan banyak jamaah haji yang berbagi pengalaman mereka saat mencium hajar aswad. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah momen yang sangat emosional dan juga mendalam. Beberapa merasa sangat terharu hingga menangis karena merasa sangat dekat dengan Allah. Pengalaman ini sering digambarkan sebagai salah satu momen puncak dalam perjalanan spiritual mereka selama di Mekah. Dan mencium hajar aswad juga merupakan waktu untuk merenung dan juga introspeksi. Jamaah haji sering menggunakan kesempatan ini untuk berdoa, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka merasakan kehadiran Allah dengan sangat nyata yang membantu mereka memperkuat iman dan juga tekad mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali adalah salah satu rukun haji yang paling penting, dan mencium hajar aswad menandai setiap putaran tawaf, menambahkan dimensi spiritual yang mendalam pada ritual ini. Ketika jamaah haji melakukan tawaf, mereka melakukannya bersama-sama, bergerak dalam harmoni di sekitar Ka'bah, dan ini adalah gambaran visual yang kuat dari kesatuan umat Islam. Yang kedua, kesamaan tujuan dan niat. Saat jutaan Muslim berdesakan di sekitar Ka'bah untuk menyentuh dan juga mencium hajar aswad, mereka semua memiliki tujuan dan niat yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan juga memohon ampunannya. Tindakan ini melambangkan kesamaan niat dan tujuan di antara umat Islam yang bersatu dalam upaya mereka untuk memenuhi kewajiban haji dan juga memperkuat iman mereka. 3. Pengalaman transformatif. Bagi banyak Muslim, mencium hajar aswad adalah pengalaman transformatif, dan ini adalah momen yang penuh dengan emosi dan juga spiritualitas yang seringkali meninggalkan kesan mendalam dan mengubah hidup mereka. Pengalaman ini menguatkan ikatan spiritual mereka dengan Allah dan memperdalam rasa persaudaraan dengan sesama Muslim. Dan hal ini juga mengingatkan mereka akan pentingnya kesatuan dalam menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 4. Penyatuan identitas Muslim. Mencium hajar aswad membantu menyatukan identitas Muslim di seluruh dunia. Dalam dunia yang seringkali terbagi oleh perbedaan politik, sosial, dan budaya, ibadah haji dan ritual mencium hajar aswad berfungsi sebagai pengingat bahwa umat Islam memiliki identitas dan tujuan bersama. Ini membantu memperkuat rasa persatuan di antara umat Islam
dan mengurangi perpecahan yang mungkin ada di antara mereka. 5. Peningkatan ketaatan dan kesadaran. Melalui pengalaman bersama mencium Hajar Aswad, umat Islam diingatkan akan pentingnya ketaatan dan juga komitmen terhadap ajaran agama mereka. Ini meningkatkan kesadaran mereka tentang tanggung jawab mereka sebagai Muslim untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengalaman ini juga menginspirasi mereka untuk membawa semangat persatuan dan solidaritas ini ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di komunitas lokal maupun juga global. 6. Persatuan dalam ibadah. Tindakan mencium Hajar Aswad adalah mencerminkan persatuan dalam ibadah kepada Allah. Setiap Muslim, terlepas dari asal-usul mereka, berkumpul di Mekah dengan tujuan yang sama, dan ini mengingatkan mereka bahwa dalam mata Allah, semua Muslim adalah sama dan bersatu dalam tujuan bersama untuk mengabdi kepadanya. Dan ini adalah manifestasi nyata dari prinsip Islam yang menekankan persamaan dan juga persaudaraan di antara umat manusia. Beberapa hadis dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memberikan penjelasan tentang makna dan keutamaan Hajar Aswad. Dan berikut ini adalah beberapa hadis dan riwayat yang berkaitan dengan Hajar Aswad. Yang pertama, yaitu hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, warnanya lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa anak cucu Adamlah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa Hajar Aswad awalnya berwarna putih dan berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. 2. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa menyentuh Hajar Aswad adalah tindakan yang dapat menghapus dosa-dosa. 3. Hadis riwayat Al-Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tahu bahwa engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya. Sekiranya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan sikap tawadu atau rendah hati Umar bin Khattab radhiyallahu an dan ketaatannya dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya hanya ada beberapa batu dari Hajar Aswad yang tersisa di sini, dan pada hari kiamat nanti Allah akan mengangkatnya dengan cara yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Hajar Aswad tidak lagi dalam bentuk utuh seperti saat pertama kali diturunkan dari surga. 2. Riwayat At-Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu dari surga, dan jika dosa-dosa manusia tidak menimpanya, maka keduanya akan bersinar terang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini menggambarkan asal-usul surgawi dari Hajar Aswad dan makam Ibrahim, serta perubahan yang terjadi karena dosa-dosa manusia. Makam Ibrahim yang terletak beberapa meter dari Ka'bah adalah tempat di mana umat Islam dianjurkan untuk sholat 2 rakaat setelah selesai melakukan tawaf. Batu ini dikatakan memiliki bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengingatkan kita pada dedikasi dan juga ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Sholat di dekat makam Ibrahim adalah bentuk penghormatan dan juga pengingat akan perjuangan serta ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam hadis ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu pertama asal-usul surgawi Hajar Aswad dan makam Ibrahim yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesucian dan juga kemurnian di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu perubahan warna Hajar Aswad karena dosa-dosa manusia untuk mengingatkan kita akan dampak negatif dari dosa dan pentingnya pertobatan. Yang ketiga, tindakan menyentuh dan mencium Hajar Aswad serta sholat di dekat makam Ibrahim alaihissalam adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga menunjukkan ketaatan kita. Kedua batu ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat kesatuan dan persaudaraan umat Islam. Saat jutaan muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka semua berbagi pengalaman yang sama dalam berinteraksi dengan Hajar Aswad
dan juga Maqam Ibrahim. Ini menciptakan rasa persaudaraan dan juga solidaritas di antara umat Islam, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah satu umat yang bersatu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita memiliki keyakinan yang mendalam bahwa Hajar Aswad adalah batu yang diturunkan dari surga. Batu ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah dan ritual dalam Islam, tetapi juga simbol keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar Aswad yaitu pengingat akan rahmat dan anugerah Allah Ta'ala. Hajar Aswad adalah simbol konkret dari rahmat dan anugerah Allah Ta'ala kepada umat manusia. Kehadirannya di bumi mengingatkan kita bahwa Allah selalu memberikan tanda-tanda kebesaran dan juga kasih sayangnya. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun mengetahui bahwa Allah telah menurunkan sesuatu yang suci dari surga untuk kita, memberikan rasa tentram dan keyakinan bahwa rahmatnya selalu dekat. Seperti yang disampaikan dalam riwayat bahwa Hajar Aswad awalnya berwarna putih dan kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Kita diingatkan kembali untuk selalu menjaga kesucian diri. Dosa adalah sesuatu yang bisa mengotori hati dan jiwa kita. Oleh karena itu, Hajar Aswad mengajarkan kita betapa pentingnya bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa agar bisa kembali kepada keadaan yang murni dan juga suci, seperti keadaan batu tersebut ketika pertama kali diturunkan dari surga. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.